Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang wabarakatuh. para pendengar podcast kita, podcast FKP. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita rencananya mau mengulik mengenai bagaimana perempuan itu berperan, beraktivitas, berekspresi dalam karir akademisi profesional ya. Di sini ada Ibu Ayu dari Prodi Agribisnis Digital yang akan menemani kita untuk membahas lebih dalam bagaimana perempuan itu menyelesaikan peran-perannya multiperan, tetapi seolah-olah kok yang saya coba cermati itu tanpa ada apresiasi lebih, tanpa ada tepuk tangan seperti itu. Di mana sebetulnya support system perempuan hingga mampu menyelesaikan banyak peran dalam kehidupan sehari-harinya, yang mulai dari menjadi dosen, sekaligus menjadi ibu rumah tangga, sekaligus menjadi pembelajar untuk dosen-dosen muslimah yang sedang ongoing S3 gitu ya. Apalagi nanti setelah shifting dari pagi sampai sore itu 9 to 5 profesional di kantor, malam juga masih harus menjadi peran ibu rumah tangga seperti itu. Tanpa ada tepuk tangan, tanpa depresiasi, seolah-olah perempuan itu harus bisa semuanya. Saya Igo Erabimo di sini juga menemani podcast ini sebagai moderator. Bagaimana Bu Ayu mengenai seolah-olah perempuan itu harus bisa semuanya? Ya, terima kasih Mas Igoy. Pada dasarnya itu masih melekat ya. Kok saya bilang itu stigma ya. Jadi stigma yang masih melekat bahwasanya perempuan itu harus bisa semuanya ya. Dan perempuan itu dituntut untuk tanda kutip waras ya. Waras dengan banyak tekanan-tekanan yang ada di dalam dirinya gitu. Yang nggak peduli lah ya, misalkan dia dosen dengan tugas-tugasnya seperti itu. Kemudian nanti mungkin jam 5 ya 9 to 5 itu jam 5 sudah masuk ke ranah ibu. Nah nanti gimana kira-kira anaknya bisa enggak gitu kan. Bahkan kemarin itu saya cerita dikit ya, jadi saya sempat agak insecure, saya kan ngajar matematika. Nah kemudian kebetulan anak saya itu berhitungnya masih ini gitu loh, belum lancar gitu kan, gitu. Jadi aduh kok gini ya gitu kan. Nah tapi untuk menjadi seorang dosen, ibu, bahkan juga nanti saya juga masih sedang menyusun disertasi seperti itu. Nah itu kita harus bagi-bagi. Nah ada yang bilang itu gini, kita punya baju. Jadi kalau misalkan di kampus kita pakai baju kita sebagai dosen, home base ya, kampus home base. Kemudian nanti kita di rumah ya udah pakai daster untuk melayani hal-hal domestik ya. Kemudian nanti waktu pas di kampus tempat ini belajar ya kita pakai jas alma mater kita gitu kan ya. Itulah yang memang harus dipilih-pilih seperti itu gitu Mas. Iya Bu, menjadi menarik ketika kita menggunakan alma mater gitu ya. Bagaimana alma mater ini kan juga memberikan kita peran-peran masing-masing. Pernah nggak sih Bu ada kesulitan kalau di rumah itu ternyata kebawa suasana kerja kantor gitu ya? Atau di kantor tapi kebawa suasana kegiatan-kegiatan di rumah. Itu gimana Bu perspektifnya? Ya, jadi gini Mas, ini saya alami ya beberapa kemarin waktu pas liburan itu. Liburan itu ini rumah saya kan lewat mer gitu. Loh kok harusnya saya putar balik, ini kok terus-terus. Loh ini mau ke kampus dah? Oh iya ya enggak ya. Jadi Salah rute ya? ya salah rute. Jadi sebenarnya sih ya itu tadi kita harus bisa pakai baju kita. Jadi bajunya ketika di kampus home base bagaimana, kemudian nanti sudah harus dilepas, harusnya seperti itu. Jadi kita komit gitu. Jadi 9 to 5 ya udah maksimalkan kerjakan di hari itu, di jam itu, dan kemudian nanti baru pulang. Nah itu baru kita pakai baju kita untuk di rumah. Gitu. Peran yang mana sih Bu yang paling Ibu nikmati dalam menjadi muslimah? Kan tadi ada peran dosen, peran juga doktoral di mana Bu kalau boleh tahu? Saya doktoral ilmu pertanian di UB. Ilmu pertanian di UB. Ada dosen di FKP UNESA, ilmu pertanian di UB, kemudian ada ibu rumah tangga. Peran yang mana yang paling Ibu sukai?
Untuk saat ini sih tidak ada saya condong kemana ya. Jadi saya mencoba untuk berjalan bersamaan ya. Jadi karena kita harus bisa, enggak maksudnya harus bisa tuh bukan kemudian itu harus condong ke salah satu, enggak kan ya. Jadi kita berjalan beriringan begitu. Oke, berarti semua peran itu sudah bisa dinikmati ya prosesnya Bu ya. Iya, dinikmati insya Berarti kan Allah. tidak ada peran yang sebenarnya betul-betul membebani kita ya. Iya, betul. Kalau misalkan kita sudah tahu prioritas peran, tadi kan berarti ada 9 to 5 itu termasuk yang menjadi mahasiswa doktoral tadi juga 9 to 5 Bu, pembagian waktunya. Kalau mahasiswa doktoral karena saya sudah masuk disertasi kan, dan kebetulan saya tidak terlalu harus nge-lab dan lain-lain, jadi saya memfokuskan untuk hari Jumat. Jadi hari Jumat saya fokus di Malang untuk mengerjakan disertasi, mengolah data, bimbingan dan lain-lain. Ya, memang di situ berarti kunci pentingnya Bu ya. Tidak setiap hari itu kita mengerjakan peran yang sama, kan bisa dibedakan hari-harinya ya. Sepertinya kunci suksesnya Bu Ayu sudah bisa kita lihat bersama pertama ya. Beliau itu sangat cerdik untuk membagi hari, membagi waktu sehingga tidak ada peran yang benar-benar itu menghambat produktivitas. S3 kan juga untuk meningkatkan produktivitas kita sebagai dosen ya Bu ya. Betul, betul, betul. Kalau misalkan S3-nya malah ketinggalan atau dosennya malah ketinggalan, berarti kan ada waktu yang salah diatur di situ ya, manajemen waktu. Kalau manajemen tenaganya Bu gimana? Kan ke Oke. Malang ya hari Jumat ya, Iya, panjenengan Bu ya? iya hari Jumat ke Malang. Setiap Jumat insya Allah saya istiqomahkan lagi setelah kemarin setelah UAS kan mahasiswa. Jadi kalau tenaga saya punya banyak support system ya. Jadi untuk urusan domestik sudah ada di rumah, sudah ada ART dan kemudian untuk menjemput anak itu biasanya saya dan suami bisa saling tukar posisi gitu ya. Jadi eh, bisa saya jemput atau suami jemput dan lain-lain. Kalau misalkan masak pun juga kalau misalkan sempat saja masak, kalau misalkan enggak juga tidak terlalu dipaksakan begitu. Kan masak itu mut-mutan ya. Iya, betul. Gitu. Oke, di sini sepertinya peran suami cukup besar ya Bu ya, untuk tetap membantu seorang perempuan itu produktif dan berekspresi ya. Untuk perempuan yang masih single, Bu, kira-kira apakah support system yang serupa dengan suami itu bisa didapatkan dari teman baik perempuan? Sesama perempuan, woman empowerment itu? Eh, support woman gitu ya Woman support maksudnya. woman, iya, itu bagaimana Bu? Itu bisa jadi sebenarnya sih kalau saya itu ya bisa juga sih, bisa juga untuk ini ya, apa namanya, support woman itu bisa jadi kan kalau perempuan itu kan sebenarnya tidak butuh solusi. Jadi perempuan itu cuman pengen didengerin aja gitu kan ya. Dengarkan, iya. Salah satunya bisa itu. Jadi kan kalau ada yang bilang bahwa laki-laki perempuan itu suami istri itu ya mas saya suami istri itu ya itu persahabatan abadi gitu kan. Jadi ya untuk saat yang belum masih single gitu ya silakan cari sahabat versiin dulu nggak apa-apa. Iya, secara tidak langsung yang single segera mencari pasangan hidupnya gitu ya Bu ya. Ya dicari, Dicari. tapi apa ya jangan menganggap bahwa aku masih single gitu. No, cari achievement yang lain gitu kan. Iya. Oke, kita sudah mencoba mencari support system, sudah benar-benar tahu bahwa Bu Ayu itu adalah seorang yang harus bisa membagi waktu, kemudian ketika datang support system, produktivitas beliau itu semakin meningkat ya, seperti itu kurang lebih ya Bu ya. Ya, memang sangat butuh support Sangat system. butuh support system. Oke, bagaimana jika mengenai ini Bu? Apakah dalam kehidupan dosen itu ada strategi-strategi khusus seperti ini misalkan? Ketika seorang suami itu gelarnya linear dengan kita, profesinya juga sebagai dosen, apakah beliau itu berpengaruh lebih banyak untuk dosen-dosen muslimah ketika harus menyusun misalkan jangka waktu 3 tahun atau 5 tahun dari sekarang, seorang muslimah itu inginnya seperti ini dan ini. Apakah suami atau sahabat kita itu sebagai support system masih mampu untuk mendukung kita berstrategi sebagai perempuan itu?
Masing-masing orang punya sendiri-sendiri ya Mas ya, punya pandangan sendiri-sendiri. Jadi kalau misalkan support system itu apakah bisa mengharuskan sampai 3 tahun itu ya? Ini kan Jangka bagusnya panjang gitu maksudnya. 3 tahun. Oh, jangka panjang. Jangka panjang. Dimulai kan biasanya 3 tahunan dulu kan orang-orang. Apanya ini? Untuk menata misalkan kenaikan japung, Oh, kenaikan fungsional, struktural seperti itu kan umumnya 3 sampai 5 tahun. Apakah support system itu memang faktornya berperan penting juga untuk mendukung perempuan itu produknya sampai setinggi itu maksudnya? ya, mungkin sebagai contoh banyak profesor-profesor di UNESA Betul. yang ini ya, yang profesor-profesor perempuan itu ya. Saya rasa harusnya memang sudah komit ya dari awal itu, eee, awalnya itu mau dibentuk seperti apa, keluarga seperti apa, kemudian masing-masing proyeksi karirnya bagaimana gitu. Jadi nanti kita bisa, kalau di rumah saya itu tiap tahun itu kita evaluasi ya. Hmm. Evaluasi kemudian nanti ada proyeksi dari karir kita atau capaian apa kita seperti itu. Itu dari yang duniawi, duniawi dan juga yang yaumi gitu ya, yang apa yang selama ini kita amalan-amalan apa yang selama ini kita lakukan itu sudah sesuai ya belum gitu kan, itu kan diukur. Berarti evaluasi setiap tahun inilah yang mencegah benturan ekspektasi ya Bu ya, benturan seorang istri itu harusnya begini, itu kan bisa dihindari dari evaluasi tahunan ya. Bagaimana seorang perempuan itu tumbuh, perempuan muslimah itu kan juga sesuai dengan apa ya, permintaan dari suami juga seperti itu ya. Kan memang seorang perempuan itu adalah makhluk yang adaptif, cerdas, dan juga ekspresif ya. Jadi menurut saya, ketika seorang perempuan itu mampu menata beberapa tahun ke depan, kecerdasannya juga pasti meningkat. Disitulah titik terbaik seorang perempuan. Di situ yang tidak bisa dinikmati oleh laki-laki sepertinya. Karena kan laki-laki cenderung untuk eh, berlogika ya, setiap waktu gitu ya. Sedangkan ekspresi dari laki-laki itu adalah dari capaian kerjanya. Berbeda dengan perempuan kan, perempuan itu lebih cenderung untuk menikmati diskusi, menikmati obrolan yang tadi ya. Perempuan kan tidak butuh solusi. Di situ yang akan coba kita ulik lebih dalam. Sebenarnya siapa sih Bu role model Ibu untuk mampu bertumbuh hingga sejauh ini gitu? Role model, kalau misalkan saya sih lebih suka, karena saya bukan tipe ini ya, bukan tipe yang setenang Khadijah gitu kan. Pengennya sih setenang Khadijah, secerdas Amin. Aisyah gitu kan ya. Amin. Pengennya seperti itu. Kita gabungkan aja ya Mas kayaknya ya. Amin. Sesabar Hafsah gitu kan. Ya, Dan Masya Allah mungkin memang beliau-beliau ini. semulia Fatimah mungkin gitu kan ya. Jadi kita ini aja kita kompar boleh. Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Aisyah ya. Memang beliau ini yang menemani Rasul dari awal ya. Kalau misalkan apakah bisa daya juangnya Sayyidah Khadijah itu kita implementasikan di dosen Bu untuk dosen perempuan? Dengan jam kerja 9 to 5, dengan tuntutan yang mungkin sekarang lebih banyak apa ya, koordinasi menggunakan dokumen online gitu, kira-kira apakah bisa Bu semangat Sayyidah Khadijah berjuang dulu itu sampai ke kita? Kalau yang saya tahu ya, yang saya tahu Khadijah ini beliau adalah businesswoman ya, businesswoman. Ini perusahaannya itu perusahaan multinasional, setahu saya, dan dia bekerja di rumah sebenarnya, gitu. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa eh, apa namanya perempuan itu bisa sampai lintas sektoral gitu kan. Bahkan ada namanya Khawlah bin Sa'labah gitu kan, Iya. yang beliau itu sampai ada kejadian surat Al-Mujadalah ya kan, perempuan yang eh, protes gitulah intinya ya, protes gitu kan kalau dia tuh diilak sama suaminya seperti itu. Nah, di situ itu eh, perempuan itu tidak kemudian itu dijadikan warga nomor 2 gitu kan ya, warga nomor 2. Nah, si Sayyidah Khadijah ini eh, dia itu juga sebagai businesswoman, dia juga sebagai ibu rumah tangga ya,
berumah tangga dengan anaknya juga yang cukup banyak gitu kan ya. Dan dia mensupport semua suaminya. Nah kalau Aisyah itu lebih ke pendidik sebenarnya. Mungkin lebih cocok ke dosen gitu. Dia hafalan hadisnya luar biasa ya, karena memang dia membersamai Rasulullah ya. Seperti itu Mas. Oke, baik. Eh, Mengenai individu dosen muslimah, Bu, tadi kan eh, bisa kita bayangkan ketika role modelnya ada Sayyidah Aisyah ya. Beliau pembelajar, beliau mampu mengingat hafalan banyak seperti itu. Bagaimana seorang perempuan itu yang sudah multiperan tadi itu masih tetap bisa mengalokasikan waktu untuk belajar hafalan? Apakah ada strategi khusus enggak, Bu? Eh, Kalau ada yang bilang ya, kalau misalkan pengen hafalan ya sudah, kita harus benar-benar main cepat gitu ya, mau cepat 3 bulan tuh hafal itu kita harus diasingkan gitu sebenarnya. Hmm, Nah, gimana sih tetap ini apa namanya memelihara hafalan ya, murojaahnya ya kita paling enggak kita pakai di sholat gitu kan yang paling sholat. Iya, gampang, iya, betul, pakai betul. sholat baru hafal 1 ayat terus akhirnya nanti hafal sendiri. Oke, berarti memang perannya itu sangat banyak sekali ya Bu ya kalau kita Iya. jabarkan sampai dengan hafalan seperti itu untuk meneladani Sayyidah Aisyah. Kalau untuk mengembangkan, kalau zaman sekarang bahasanya adalah kecerdasan emosional atau kata lainnya itu adalah nafsiyah ya. Bagaimana perempuan itu ketika berbagi-bagi peran itu nafsiyahnya atau kecerdasan emosionalnya itu tetap terasah, Bu, misalkan. Peran sebagai ibu rumah tangga mengharuskan tegas dan lembut seperti itu bersamaan. Ketika di dosen harus menerapkan disiplin dan agile, adaptif seperti itu ya. Bagaimana seorang muslimah itu membagi shifting karakter itu? Nafsiyahnya seperti apa, Bu, kira-kira? Supaya nggak ada bentrok psikologis. Nah, jadi kita harus punya coping ya. Jadi coping mechanism dalam self coping mechanism. Jadi dalam diri kita itu gimana sih caranya? Kayak misalkan ya, saya itu kalau udah jenuh ya, misalkan udah jenuh dengan disertasi, ya sudah ditutup gitu kan, ditutup. Kebetulan saya suka film ya, jadi saya nonton film apapun lah. Jadi setelah itu selesai, nah setelah itu selesai coba lagi atau enggak saya biasanya alihkan ke olahraga Mas. Jadi saya tuh sepedaan atau apa gitu kan. Jadi fresh lagi nanti Terus baru lagi, oke. ini gitu. Jadi kegiatan-kegiatan yang mampu menenangkan seorang perempuan ya. Lebih tepatnya kan ketika peran seorang perempuan itu kembali menjadi individunya ya, sebagai muslimah individu yang butuh waktu, butuh menikmati waktu juga seperti itu ya. Sepertinya sebaiknya dialihkan ke olahraga ya Bu ya, seperti itu. Kalau untuk support system yang dalam ranah kepenulisan Bu mungkin. Kalau sahabat-sahabat Swabia zaman dulu kan memang sering menulis ya, sering menghafal. Gimana Bu kira-kira muslimah zaman sekarang ini menjadi penulis yang hebat, juga tidak lupa dengan sejarahnya, bagaimana salafus soleh dulu itu berkarya seperti itu ya. Menggabungkan sains dengan syariat itu seperti apa Bu kira-kira? Ada enggak jalan yang paling enak gitu maksudnya untuk dosen muslimah? Eh, Kalau mau nulis biasanya gini ya, orang yang suka nulis itu biasanya suka baca. Jadi kalau misalkan pengen banyak nulis berarti harus banyak baca Banyak baca. gitu. Kalau bacaan itu andaikan misalkan dalam 1 minggu gitu Bu ya, bacaan sains, bacaan syariat, bacaan sirah itu kita ganti-ganti hari seperti itu, sebaiknya urutannya gimana Bu? Kalau Berapa saya buku sih, per minggu gitu misalkan? oh iya ada targetan sebenarnya ya di rumah saya itu gitu. Oh Jadi bagus Bu. eh, kapan-kapan main ya ke rumah saya punya perpustakaan kecil. Jadi Nanti kita mampir rumah Bayu. oke. Jadi di perpustakaan saya itu biasanya ada buku. Dan kebetulan apa namanya saya itu diberi sama suami maharnya itu buku. Masya Allah, Ya. Masya Allah. Jadi itu masih masih berputar sampai sekarang ya belum selesai bukunya ini Ibnu Katsir. Ibnu Katsir. Bukan bukan tafsir ya buku buku sirah Bidayah wal Hinayah itu
mahar dari suami. Jadi itu masih kita baca berulang-ulang dan memang ya paling enggak sehari baca lah, entah itu cuman subbab atau berapa, karena bukunya berat berat sekali bukunya. Jadi harus dibaca itu. Nah, apa namanya, untuk apa namanya, tugas baca buku itu diurutkan seperti apa, ya memang harusnya kita bisa sesuai sih Mas, sesuai dengan kebutuhan aja. Jadi misalkan kita ini kita kurangnya di mana misalkan. Kita kurangnya di penyucian jiwa misalkan, atau mungkin gimana ya caranya memurnikan hati dan lain-lain, itu kan ada kan bukunya Hakim banyak kayak gitu. Itu silakan dibaca. Kalau misalkan buku-buku yang ada apa namanya, optimalisasi diri gitu kan, buku-bukunya Ari Ginanjar itu kan banyak juga. Itu terus buku-bukunya Prof siapa, Prof FEBUI itu namanya lupa, Renal Kasali, itu juga banyak gitu. Jadi silahkan sesuai kebutuhan aja gitu. Oke, berarti bagaimana cara kita menentukan bacaan buku, tema-temanya, jumlah bukunya itu memang beda-beda mungkin tiap orang nanti Bu ya. Iya, beda-beda. Bacaan wajib, mungkin bacaan pendukung seperti itu ya. Kalau dari Ibu, ini mungkin bahasan kita yang terakhir, topik terakhir. Support system itu juga sebenarnya sesama dosen kan bisa ya Bu ya. Bisa banget. Nah, support system di rumah kan ya ada suami dan Bu Hati ya, anak-anak gitu ya. Kalau misalkan support sistemnya kita terapkan di dosen-dosen sesama muslimah, sebetulnya itu bagaimana sih Bu caranya supaya tidak ada kompetisi yang saling merusak, toxic positivity seperti itu. Karena kalau kita melihat siro-siro sahabiah dulu ya, mereka kan sebetulnya beliau-beliau ini saling mendukung satu sama lain seperti itu. Bagaimana sih Bu caranya supaya sesama muslimah dosen itu saling bahu-membahu itu meningkatkan produktivitas? Oke. Pada dasarnya itu manusia kan pasti berkompetisi, pasti ingin dong, pasti gitu kan ya. Alamiahnya manusia ya. Alamiah manusia berkompetisi gitu kan. Toh hasil kita di sini pun juga hasil dari kompetisi. Betul. Jadi kalau saya sih, saya sempat dulu pas awal-awal ya pasti kok dia dipilih kok saya tidak gitu kan ya. Kenapa gitu kan ya. Tapi ya itu tadi. Jadi yang perlu diingat adalah kalau ilmu itu bisa ilmu itu bisa disamai. Ilmu itu bisa disamai. Nah, yang tidak bisa disamai adalah kalau ganteng juga bisa samai ya. Bahkan sekarang ada ya anak ganteng ataupun cantik bisa samai dengan operasi dan lain-lain. Yang tidak bisa samai cuma satu, rezeki. Gitu ya. Jadi kalau kata Hasan Al-Basri kan, apapun yang memang nantinya itu memang milikmu, dia akan datang kepadamu. Rezeki tidak pernah tertukar ya Bu ya. Iya, rezeki tidak akan pernah tukar. Yang tertukar cuma anak di sinetron. Oke, batasan antara produktivitas, kompetisi, dan muamalah yang syar'i itu kan sebenarnya tipis. Ada di niat sebetulnya kan ya Bu ya. Ada orang yang memang seolah-olah mendukung tapi sebetulnya ingin tahu bagaimana sih kapasitas maksimal orang tersebut seperti itu kan. Nah, sepertinya yang bisa diterapkan untuk dosen-dosen muslimah kita adalah benar-benar mengetahui bagaimana niat baik itu dapat diterapkan di lingkungan yang tepat seperti itu ya Bu ya. Peran per orang juga pasti bisa berbeda-beda, tetapi niat baik kan pasti selalu sama ya Bu ya, lillahi ta'ala seperti itu kan. Kerja muamalahnya sesuai, akadnya sesuai seperti itu kan. Kalau misalkan ada case-nya ketika seorang muslimah itu dihadapkan dengan lingkungan yang tidak mendukung Bu, tidak ramah perempuan kalau bahasanya zaman sekarang ya. Secara natural perempuan itu bagaimana sih kembalinya ke syariat Bu? Mempertahankan diri itu tuh, oh saya tidak boleh begini begitu. Itu menurut Ibu itu gimana? Kalau lingkungannya memang tidak mendukung. Lingkungan tidak mendukung ini gimana maksudnya Mas? Contohnya? Mungkin lingkungannya individualis, lingkungannya tidak saling memberikan verbal afektif, afirmasi seperti itu Bu. Perempuan itu kan makhluk yang ekspresif, tetapi ketika lingkungan support sistemnya itu tidak support dan ekspresif, itu bagaimana seorang perempuan itu menjaga dirinya seperti itu? Kalau
ini ya, sependek pengetahuan saya, jadi gimana ya kalau misalkan lingkungan itu tidak suportif gitu kan, tidak suportif terhadap kita misalkan, ya itu tadi misalkan satu lingkungan itu toksik gitu kan Mas ya. Iya. Nah itu bagaimana gitu kan kira-kira. Lingkungan toksik itu sebenarnya juga menyerap tenaga kita ya, menyerap Iya. tenaga kita bagaimanapun juga energi kita tuh kadang-kadang habis capek padahal kita nggak ngapa-ngapain gitu Iya. kan. Nah kalau saya sih lebih ke gimana ini bertahan atau enggak. Kalau misalkan bertahan alasannya apa, kalau misalkan tidak alasannya apa gitu. Kalau misalkan memilih untuk bertahan gitu kan ya, mungkin dianalisis lagi gitu kan ya. Nah, itu kalau misalkan alasannya bertahan, cari itu dia kan setiap orang itu punya self coping mechanism ya. Jadi gimana caranya kita tetap bertahan dengan kondisi toksik tadi. Kira-kira bisa enggak? Oh, mungkin dengan cara ya wis lah kayak gitu. Jadi terkadang itu sifat acuh itu penting ya. Sifat acuh dan agak pura-pura nggak tahu, pura-pura bahagia itu kadang-kadang penting gitu kan. Nah, nanti kita masukin. Jadi kalau bisa sebelum masuk ke apalagi dosen ya, sebelum masuk ke anak misalkan ya, ke keluarga. Nah, itu tuh harus sudah selesai dulu. Sudah selesai dulu semua unek-uneknya tuh udah selesai dulu. Entah ngopi dulu sebentar, entah apa, ya kan masing-masing ya, self misalnya masing-masing gitu. Oke. Berarti memang menentukan batasan itu penting sekali ya Bu ya. Supaya energi kita kan tidak mudah diserap orang lain seperti itu ya. Karena perbuatan buruk manusia itu pun terkadang juga menjadi bagian dari takdir kita untuk menerima ya. Betul. Kesalahan orang lain mungkin tidak terasa dampaknya ke kita. Itu kan juga lumrah terjadi di kehidupan ya. Takdir buruk dan takdir baik. Sepertinya kita sudah memasuki di penghujung podcast Bu. Mungkin ada 1-2 pesan Bu untuk dosen muslimah kita yang sedang menonton podcast ini seluruh Indonesia. Wes, iya ya benar juga. Jadi ya memang pertama ya, sebagai perempuan, sebagai muslimah gitu kan. Yang pertama itu adalah kita butuh tempat sharing sebenarnya. Sharing nggak tahu kalau misalkan nggak ada nih orang yang bisa diajak curhat dan lain-lain. Kita ada teknologi namanya journaling ya kan. Ada. Jadi banyak kok di-download gitu kan ya. Karena memang kalau misalkan 20.000 kata itu tidak tersalurkan dengan baik, itu perempuan itu akan nggak mood pokoknya gitulah, bad mood gitu. Nah, itu silakan disalurkan. Kalau misalkan memang riuh kata-kata di otak gitu kan ya. Nah, itu bisa disalurkan ditulis. Kalau misalkan tidak ada yang sharing, bisa sharing begitu. Dan yang kedua, ini yang selalu saya adem-adem gitu ya di hati saya kalau misalkan kenapa sih kok aku begini? Kenapa sih kalau aku gini gitu kan ya. Jadi ingatlah bahwa tidak sehelai daun pun jatuh itu tanpa sepengetahuan Gusti Allah gitu kan ya. Jadi ketika apapun yang sudah terjadi pada diri kita, apapun itu, ya sudah, itu memang sudah Allah memang sudah ridho dengan seperti itu. Tenang aja, pasti Gusti Allah sudah menyiapkan sesuatu yang di belakang sana itu yang sudah luar biasa nanti untuk kamu. Gitu. Baik. Ya, rezeki tidak pernah tertukar. Gusti Allah pasti ridho dan rahmat Allah itu selalu ada di samping kita sebenarnya dimanapun kita berada sebetulnya Bu ya. Karena yang terjadi di dunia ini sudah pasti ditakdirkan seperti itu ya. Betul. Tinggal bagaimana tadi cara kita membawa batasan peran, batasan syar'i, batasan bagaimana muamalah dengan orang lain itu tidak merugikan kan. Pada intinya kita bekerja dengan niat yang kita upayakan ya Bu ya, terbaiknya seperti itu. Jadi selalu jaga niat baik yang ada di dalam hati kita, diri kita, dan pikirkan yang baik-baik. Jikapun ada takdir buruk yang menimpa kita, itu juga sudah takdir dari Allah yang tidak bisa kita kendalikan. Selalu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada teman-teman kita supaya tidak terjadi namanya kerusakan. Tidak saling merusak. Harusnya kan kita saling menjaga ya Bu ya. Ukhuwah Islamiyah seperti itu. Terima kasih banyak Bu Ayu kesempatannya siang ini sudah menemani kita podcast FKP. Saya Ego Rarabimo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.